Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil mini proyek kami sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah analisis numerik. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Galang Wali Nugraha dengan ujung NPM 109, lalu Muhammad Fauzanan Jaki dengan ujung NPM 110. Lalu Muhammad Jiko Alfaroji dengan ujung NPM 113. Lalu Syahid Idam Al-Khalili dengan ujung NPM 120. Adapun judul mini project yang kami angkat adalah analisis hubungan durasi mendengarkan musik terhadap tingkat fokus belajar mahasiswa menggunakan metode regresi polinomial dan interpolasi Newton. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, aktivitas mendengarkan musik saat belajar sudah menjadi hal yang sangat umum. Perkembangan digital membuat akses terhadap musik semakin mudah dan tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan sebagai pendukung aktivitas belajar, baik untuk meningkatkan konsentrasi maupun sekedar mengurangi rasa jenuh. Lalu beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa musik memang memiliki pengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Meskipun efeknya dapat berbeda pada setiap individu, faktor yang mempengaruhi antara lain jenis musik, tempo, ada atau tidaknya lirik, serta preferensi masing-masing orang. Misalnya musik klasik atau musik dengan tempo lambat cenderung memberikan efek yang lebih positif karena menciptakan suasana belajar yang lebih tenang, sementara musik dengan tempo cepat dan lirik yang menonjol justru berpotensi mengganggu konsentrasi. Berdasarkan kondisi ini, kami perlu ada pendekatan yang lebih terukur dan objektif untuk menganalisis hubungan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan analisis numerik, yaitu metode regresi polinomial dan metode interpolasi Newton. Demikian yang saya sampaikan untuk bagian pembuka, perkenalan latar belakang. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Fauzanan Jaki, untuk menyampaikan yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Galang atas kesempatannya. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan landasan teori yang mendasari penelitian kami, metodologi yang digunakan, serta alur penelitian secara keseluruhan. Pada landasan teori itu, terdapat yang pertama yaitu konsentrasi belajar. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah konsep konsentrasi belajar. Konsentrasi merupakan kemampuan individu untuk memusatkan perhatian secara penuh terhadap suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pembelajaran, konsentrasi ini berperan penting dalam proses memahami, mengolah, dan menyimpan informasi yang diterima, dan tanpa konsentrasi yang baik, proses belajar itu tidak akan berjalan secara optimal. Dan hal ini tentunya dapat berdampak pada hasil belajar mahasiswa secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu pengaruh musik terhadap konsentrasi. Nah, di sini musik itu merupakan salah satu stimulus eksternal yang bisa memengaruhi kondisi psikologis dan kognitif seseorang. Jadi si musik ini tuh dapat memberikan efek relaksasi, meningkatkan suasana hati, dan membantu mengurangi tingkat stres saat belajar. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mendengarkan musik saat belajar dapat membantu meningkatkan konsentrasi, terutama musik dengan tempo yang lambat dan tanpa lirik yang cenderung membantu fokus lebih dalam. Nah, sebaliknya, musik dengan tempo yang cepat atau mengandung lirik yang mencolok justru berpotensi untuk mengganggu konsentrasi belajar. Nah, untuk metode analisis numerik yang digunakan itu, di sini kita menggunakan regresi polinomial. Nah, metode pertama yang kami gunakan adalah regresi polinomial yang merupakan pengembangan dari regresi linier yang digunakan ketika hubungan antara dua variabel itu tidak berbentuk garis lurus, melainkan membentuk pola kurva. Secara umum, persamaan regresi polinomial dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat ditambah B BN XN. Nah,
Dalam penelitian ini, kami menggunakan regresi polinomial order 2 atau dikenal sebagai model kuadratik dengan persamaan, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat, di mana X ini adalah durasi mendengarkan musik dalam satuan menit sebagai variabel independen, dan Y adalah tingkat fokus belajar dalam skala 1 sampai 10 sebagai variabel independen, dan B0, B1, B2 adalah koefisien regresi yang akan ditentukan melalui proses fitting data. Nah, kenapa kami memilih metode order 2 ini adalah karena secara teoritis atau berdasarkan data awal, hubungan antara durasi musik dan fokus belajar diduga membentuk pola parabola yang meningkat hingga titik tertentu, lalu menurun kembali. Nah, lalu yang keempat itu interpolasi Newton. Metode kedua yang kami gunakan ini adalah interpolasi Newton. Jadi, interpolasi Newton ini merupakan metode numerik yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu fungsi berdasarkan data yang telah diketahui dengan cara membentuk polinom interpolasi menggunakan titik-titik yang tersedia. Nah, metode ini bekerja menggunakan konsep selisih terbagi atau divided difference, di mana polinom dibentuk secara bertahap dari data yang ada. Keunggulan metode ini adalah kemampuan dalam melakukan estimasi yang akurat di antara titik-titik data yang sudah diketahui. Nah, jadi dalam penelitian ini juga, interpolasi Newton kami gunakan untuk memperkirakan tingkat fokus belajar mahasiswa pada durasi tertentu yang tidak terdapat dalam hasil survei. Misalnya, berapa tingkat fokus pada durasi 27 menit atau 42 menit jika data tersebut tidak ada dalam kuesioner. Nah, untuk metode penelitian, kita menggunakan pendekatan kuantitatif, dan data yang diperoleh itu melalui survei terhadap mahasiswa menggunakan instrumen kuesioner. Variabel yang digunakan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, variabel independen, yaitu durasi mendengarkan musik yang diukur dalam satuan menit. Kedua adalah variabel dependen, yaitu tingkat fokus belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam skala 1 hingga 10 berdasarkan persepsi masing-masing responden. Nah, seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan pemrograman Python dengan bantuan library NumPy untuk perhitungan numerik dan Matplotlib untuk visualisasi grafik. Untuk alat penelitian atau flowchart sendiri bisa dilihat ya, apabila kita lihat pada flowchart yang tertera pada laporan, alur penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap berikut. Tahap pertama itu dimulai dari pengumpulan data melalui survei kepada mahasiswa, yang data ini kemudian terkumpul di input ke dalam sistem. Lalu selanjutnya dilakukan pre-processing data, yaitu proses memastikan bahwa data berada dalam format numerik dan siap untuk dianalisis. Lalu setelah data siap, dilakukan pemodelan menggunakan regresi polinomial untuk mengetahui pola hubungan antara durasi musik dan tingkat fokus belajar. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan interpolasi Newton untuk melakukan estimasi nilai pada durasi tertentu yang tidak terdapat pada data. Lalu dari kedua metode tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah untuk dipahami. Dan tahap terakhir adalah analisis hasil sebelum penelitian dinyatakan selesai. Demikian penjelasan mengenai landasan teori, metodologi, dan alur penelitian yang kami gunakan. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya Muhammad Ziko Alfarozi untuk mendemonstrasikan bagian pemrograman menggunakan bahasa Python yang telah kami buat berikut untuk hasil outputnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih, Zaki. Nah, pada bagian ini, saya akan mendemonstrasikan program Python yang telah kami buat, mulai dari data yang digunakan, sampai proses implementasi, hingga hasil output dan visualisasi yang diperoleh. Oke, terima kasih, kawan. Nah, sekarang kami sudah membuka program Python kami. Nah, program ini terdiri dari beberapa bagian utama yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk di bagian ini, kita scroll ke bagian data survei di code. Nah, bagian pertama adalah data survei, yang dimana data yang kami gunakan ini merupakan data simulasi yang mempresentasikan hasil survei dari 20 responden mahasiswa. Data ini berupa pasangan nilai di mana X atau variabel independen adalah durasi mendengarkan musik dalam 1 menit yang berkisar dari 0 sampai 150 menit. Sementara itu, Y atau variabel dependen adalah tingkat fokus belajar dalam skala 1 sampai 10 berdasarkan persepsi masing-masing responden. Sebagai contoh, untuk durasi 0 menit artinya tidak mendengarkan musik sama sekali. Nilai fokusnya adalah 4,5. Nah, untuk durasi 40 menit, fokusnya mencapai 8,7. Dan ketika durasi diperpanjang hingga 150 menit, nilai fokus menurun menjadi 2,5.
Pola ini sudah memberikan gambaran awal bahwa hubungan antara durasi dan fokus tidak bersifat linier. Selanjutnya kita ke bagian kode regresi polinomial. Nah, selanjutnya pada bagian regresi polinomial, kami menggunakan fungsi NumPy polyfit dengan derajat 2 untuk menghitung koefisien model. Proses ini secara otomatis menentukan nilai B0, B1, dan B2 yang paling sesuai dengan seluruh titik data. Nah, sekarang saya akan coba buat menjalankan program ini. Nah, di sini program sudah berjalan. Sekarang kita bisa melihat hasilnya di terminal. Dan dari output yang dihasilkan, kita dapat membaca koefisien regresi polinomial yang diperoleh. Bisa dilihat kalau output yang dihasilkan itu 6,191 sekian untuk B0-nya, B1-nya 0,052 sekian, dan B2-nya min 0,00573. Nah, dari sini hasil dari persamaan ini menunjukkan bahwa nilai fokus memiliki hubungan kuadratik dengan durasi musik. Naik terlebih dahulu, kemudian turun setelah melewati titik tertentu. Menilai kualitas model, kami menggunakan 3 parameter evaluasi, yaitu R kuadrat, MAE, dan RMSSE. Pertama, koefisien determinasi yang kami peroleh adalah 0,7802 atau 78%. Artinya model regresi ini mampu menjelaskan sekitar 78% dari variasi data yang ada. Nilai ini tergolong cukup baik untuk data berbasis survei dengan banyak faktor individual. Lalu kedua, mean absolute error untuk regresi polinomial adalah 0,7740. Nilai ini menunjukkan rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi dari model. Dan ketiga, root mean square error untuk regresi polinomial adalah 0,8745 kalau dibulatkan. Nah, ini memberikan penalti lebih besar terhadap error yang besar sehingga lebih sensitif terhadap outlier dibandingkan MAE. Kita sekarang ke durasi optimal. Untuk durasi optimal sendiri, ini merupakan salah satu hasil yang menarik dari model regresi ini adalah durasi optimal ini mendengarkan musik dengan mencari titik puncak kurva parabola menggunakan turunan pertama dari persamaan, yaitu formula X sama dengan min B1 dibagi 2X B2. Nah, ini diperoleh durasi optimal sebesar 45,83 menit. Artinya berdasarkan model ini, seorang mahasiswa disarankan mendengarkan musik selama kurang lebih 45 hingga 46 menit untuk mencapai tingkat fokus tertinggi saat belajar. Scroll ke bagian interpolasi Newton. Selanjutnya mari kita lihat hasil dari metode ini. Dalam implementasi ini kami menggunakan 7 titik data representatif sebagai dasar pembentukan polinom interpolasi, yaitu pada indeks ke 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan 19 dari dataset yang mewakili tentang durasi dari 0 menit hingga 150 menit. Tabel divided difference ini yang terbentuk digunakan untuk menghasilkan koefisien Newton yang kemudian dievaluasi pada seluruh titik data untuk memperoleh nilai prediksi. Nilai evaluasi untuk interpolasi Newton, MAE, itu sama dengan 0,4136. Ini lebih kecil dibandingkan regresi, menunjukkan akurasi yang lebih baik pada beberapa titik tertentu. Karena itu, RMSE 1,0766 ini lebih besar dibandingkan regresi, menunjukkan adanya ketidakstabilan pada beberapa titik, khususnya di luar rentang titik interpolasi. Nah, sebagai tambahan sedikit, program ini juga menampilkan prediksi nilai fokus pada titik-titik durasi yang tidak ada dalam data, seperti 17 menit, 27, 42, 65, 85, dan oke, selanjutnya visualisasi grafik. Ada 4 grafik yang dihasilkan oleh program ini dalam satu figur. Masing-masing ini menampilkan informasi yang berbeda. Grafik pertama ini bagian kiri atas menampilkan hasil regresi polinomial order 2. Terlihat kurvanya ini berbentuk parabola yang meningkat mencapai puncak di sekitar menit ke-45. Garis vertikal berwarna oranye ini menandai posisi durasi optimal dan tanda bintang menandai titik fokus maksimum. Grafik kedua di bagian kanan atas itu tuh hasil interpolasi Newton. Bentukan kurvanya ini terlihat mengikuti titik-titik data dengan sangat dekat. Titik berlian ungu ini menandai titik data yang digunakan sebagai acuan interpolasi. Nah, di bagian ujung kurva, apalagi durasi yang panjang, kurva interpolasi ini mengalami perubahan yang cukup tajam, mengindikasikan adanya efek crunch, yaitu ketidakstabilan numerik yang dapat muncul pada interpolasi order tinggi. Gambar ketiga, di bagian kiri bawah, ini adalah perbandingan kedua metode dalam satu grafik yang sama. Terlihat bahwa kurva regresi polinomial ini menghasilkan garis yang lebih halus dan stabil dibandingkan dengan interpolasi Newton yang mengikuti titik-titik data yang lebih dekat, namun fluktuasinya lebih besar.
Lalu grafik keempat di bagian kanan bawah adalah analis error absolut per titik data. Diagram batang ini yang berwarna merah muda menunjukkan error regresi dan batang hijau menunjukkan error interpolasi Newton. Terlihat bahwa error regresi relatif ini lebih merata di seluruh titik, sedangkan error Newton ini memiliki variasi yang lebih besar pada beberapa titik tertentu. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi program Python. Berikut penjelasan hasil, output, dan visualisasinya. Selanjutnya saya silakan kepada rekan saya untuk menyampaikan analisa hasil, perbandingan metode, serta kesimpulan dari penelitian ini. Pada bagian terakhir ini saya akan menyampaikan analisis hasil penelitian, perbandingan metode, serta kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Mungkin yang pertama dari analisis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara durasi mendengarkan musik dan tingkat fokus belajar bersifat nonlinear dan membentuk pola seperti parabola. Fokus belajar meningkat hingga titik tertentu, lalu menurunkan ketika durasi musik terlalu lama. Dan berdasarkan model regresi polinomial, fokus tertinggi pada durasi sekitar 45,83 menit dengan nilai fokus maksimum 7,40 dari skala 10. Hal ini menunjukkan bahwa mendengarkan musik dalam durasi yang tepat dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar. Namun, masih terdapat perbedaan antara hasil prediksi dan data aktual karena adanya faktor lain yang belum diteliti, seperti jenis musik, kondisi lingkungan, dan karakteristik masing-masing individu. Kemudian lanjut ke perbandingan regresi polinomial dan interpolasi Newton. Regresi polinomial menghasilkan kurva yang lebih halus dan stabil sehingga cocok digunakan untuk melihat tren keseluruhan data. Metode ini memperoleh nilai R2 sebesar 0,7802 serta MAE 0,7740 dan RMSE 0,8745. Sementara itu, interpolasi Newton memiliki MAE lebih kecil yaitu 0,4136 sehingga lebih akurat untuk estimasi pada titik tertentu. Namun, nilai RMSE sebesar 1,0766 menunjukkan bahwa metode ini kurang stabil di luar titik data yang digunakan. Secara sederhana, regresi polinomial lebih baik untuk melihat pola umum, sedangkan interpolasi Newton lebih tepat untuk estimasi lokal yang lebih detail. Mungkin yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa durasi mendengarkan musik berpengaruh terhadap tingkat fokus belajar mahasiswa. Hubungan tersebut membentuk pola parabola dengan durasi optimal sekitar 45,83 menit. Kemudian regresi polinomial berhasil menggambarkan tren global data dengan cukup baik, sedangkan interpolasi Newton memberikan estimasi lokal yang lebih presisi. Kedua metode ini saling melengkapi dalam menganalisis hubungan antara musik dan fokus belajar. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke Galang. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai mini project analisis numerik berjudul analisis hubungan durasi mendengarkan musik terhadap tingkat fokus belajar mahasiswa menggunakan metode regresi polinomial dan interpolasi Newton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.